Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan besok ya 16 Juni 2021. Jadi hari ini hari Selasa dan hari Rabu besok ya. Saya akan bahas 14 saham untuk analisa saham harian. Saya mulai langsung dengan analisa saham harian untuk MDKA. Jadi untuk MDKA ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Ini 3000 resistennya sudah berhasil tembus ke atas ya. Jadi saran saya sebenarnya sudah dari 2650 ya, breakout dari service-nya buy ya, dan seterusnya. Ini average up-nya, jadi yang mengikuti ya harusnya sudah profit, dan ini 3000 ya sudah kena. Harusnya kalau sudah pasang trailing stop ya silakan kalau mau take profit. Kalau misalnya belum jual ya, masih hold, masih punya sahamnya, jadi pasang aja trailing stop-nya di 2880 ya, dan maksimum stop loss-nya di 2800. Jadi kalau turun di bawahnya 2800, saran saya sih jual dulu ya. Karena kalau turun di bawah 2800 ada kecenderungan dia testing lagi 2650 ya, kurang lebih ya, area resistennya dari sideways range-nya sebelumnya. Yang mau buy out weakness, saran saya sih tetap ya di area 2650 sampai dengan 2690, atau tunggu aja di bawah kalau dia terkoreksi sampai 2250 sampai dengan 2300. Itu yang mau buy out weakness. Kemudian kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher, boleh nggak Pak Sunar buy? Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000 boleh buy ya, itu yang mau buy high sell higher. Tentu saja resikonya tinggi ya, karena dia breakout ke atas ya. Saran saya kalau nggak berani ya jangan ikutan, tapi kalau mau coba ya belinya bertahap aja. Jadi kalau breakout ke atas 3000 buy, target price terdekatnya di 3200. Terus di tengah-tengahnya antara 3200 dan 3000, saya kasih acuan kalau mau tambah ya, jadi tambahnya di 3100. Itu kalau yang mau tambah ya. Jadi buy high sell higher, breakout ke atas 3000 boleh buy, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi, target price dekatnya 3200. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3200, kemungkinan besar dia akan mencapai target 3400 ya. Itu untuk MDKA. Jadi cukup ya untuk analisa saham harian MDKA. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk TPIG, ini level-levelnya sudah saya berikan sebelumnya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya di 3100 dan 3000. Jadi kalau turun di bawah 3000, saran saya lebih baik jual dulu. Yang mau buy and weakness tetap sama ya di area 2790 sampai dengan 2900, atau sekalian tunggu di area bawah ini ya, sekitar 2370 sampai dengan 2400. Itu untuk TPIG. Yang mau buy high sell higher ya, kalau buy high sell higher kan hari ini sudah berhasil naik ke atas 3100. Jadi sesuai dengan rencana, kalau naik ke atas 3100 sebenarnya boleh buy, asalkan pasang stop loss-nya di 3100 dan 3000 ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3250, kalau dia breakout ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya adalah 3400. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3400, kemungkinan ini bisa tercapai ya, 3800 ya targetnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3400, kalau mau tambah ya setiap lipatan 100 ya. Jadi naik lagi ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Dengan catatan jangan lupa pasang trailing stop ya. Nanti disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Jangan sampai nanti lupa pasang trailing stop, tiba-tiba berbalik arah, nanti keuntungannya berubah menjadi loss gitu ya, kerugian ya, seperti itu ya. Jadi tetap sabar, fokus dan disiplin, banyak bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian DPIG. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk bank. Jadi bank ini dia sebenarnya masih testing ini ya, 3060 ya, resisten terdekatnya ya. Dia belum berhasil breakout ke atasnya, walaupun hari ini candlenya sudah hijau ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 2910 dan 2810 ya, itu stop lossnya ya. Kalau turun di bawahnya 2810 ada kemungkinan dia breakdown sampai dengan di bawahnya 2650 ya. Kalau dia turun banyak 2650 ya, targetnya sampai 1770 ya, kemungkinan besar ya. Jadi kalau selama di atas 2910 dan 2810, kemungkinan masih cukup bagus ya, masih cukup bagus ya untuk bank ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu aja, kalau berhasil naik ke atas 3060 buy, naik lagi ke atas 3180 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di mana ya? Target price terdekatnya di ini ya, kurang lebih di area sekitar 3410, itu target price terdekatnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3410, target price berikutnya adalah kurang lebih 3810 ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya kasih ini ya. Jadi mulai dari naik ke atas 3060, kalau mau buy silahkan buy, tapi bertahap aja ya buy-nya ya, karena volumenya memang hari ini tinggi ya dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, tapi kebanyakan rata-rata 3 hari terakhir dia masih di bawahnya rata-rata 5 hari terakhir ya volumenya ya.
Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Naik ke atas 3060 buy, naik lagi ke atas 3180 buy, dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup ya untuk bank. Berikutnya analisa saham harian untuk Friend ya. Jadi Friend sudah berhasil tembus ke atas 95 ya. Jadi selamat yang mengikuti analisa saham saya ya, yang rajin menonton, mencatat dan buy. Ini 95 sudah kena ya. Jadi kalau sudah kena, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 95 dan 92 ya. Kalau misalnya mau buy on weakness, cara saya tetap ya sekitar area 82 sampai 83 atau 78 sampai dengan 79. Jadi Friend ini dia ada aksi korporasi ya. Jadi hati-hati aja, ada kemungkinan dia naik hanya jangka pendek ya. Tapi kita nggak usah terlalu khawatir ya. Asalkan pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah kasih ini ya. Kemudian kalau sudah beli di 95, kalau mau tambah lagi di mana? Tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 99 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 99, target price berikutnya adalah 110 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 110, maka target price berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar 120 sampai dengan 123 itu untuk Friend ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher ya, tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 99 ke atas ya. Sebenarnya kalau selama di atas 95 dia masih kemungkinan breakout ke atas 99 masih ada ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau sudah naik lagi ke atas 99 ditambah lagi dan seterusnya ya. Kemudian kalau sudah berhasil naik ke atas 99, kalau mau tambah lagi untuk emiten Friend ini, mungkin tambahnya setiap kelipatan 4 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 99 tambah 4 berarti 103 ya. Naik lagi ke atas 103 tambah lagi, naik lagi ke atas 107 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 109 ya. Kurang lebih ya 110 lah ya. Breakout ke atas 110. Oke, berikutnya analisa saham harian untuk TPIA. Jadi TPIA ini sudah saya sebutkan sebelumnya, dan analisa saham harian ini level-level yang sudah saya kasih ini berhasil breakout semua ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan buy ya, lumayan ya profitnya ya. Terakhir saran average up di 8775 ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 8775 dan 8550 seperti itu ya. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya di 9300 ya. Jadi yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Kalau belum punya ya tunggu aja buy on weakness-nya di sekitar area 8100 sampai dengan 8300. Kalau mau buy on weakness di sana. Kemudian misalnya kalau buy on weakness gak dikasih Pak Sunar, ya kita buy high sell higher. Sebenarnya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8775 dia sudah cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, pasang aja stop lossnya di 8775 dan 8550. Jadi dia pasti proses rebound ya. Reboundnya cukup bagus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9300, kalau mau tambah silahkan ya. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9300, ini kemungkinan besar area 10.300 sampai dengan 10.450 dikasih ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik dari 9.300, belinya mungkin setiap kelipatan 100 ya. Jadi naik ke atas 9.400 tambah lagi, naik lagi ke atas 9.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi saya kasih arah areanya aja ya. Ini 9.400 dan seterusnya ya. Jadi setiap kelipatan 100 saya nggak gambarkan lagi average up sendiri ya. Setiap kelipatan 100 kalau berhasil breakout naik ke atas tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan dia naik terus ya. Jadi ciri khasnya TPIA ya, kalau kita mundur ke belakang ya, maaf ini koneksinya agak pelan ya. Dia kalau turun ya, turunnya dalam ya TPIA itu. Tapi kalau naik, dia naiknya juga dalam ya untuk TPIA ya. Jadi saran saya sih nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Bentar ini masih agak lambat ya di sini ya. Karena masih lambat ya, saya coba stop dulu, nanti saya sambung lagi di part 2 ya. Jadi untuk TPIA kurang lebih cukup ya, tinggal ikutin aja. Intinya selamat di atas 8775 masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Kalau mau buy sekarang juga boleh ya, seperti itu. Oh ini sudah bisa kembali ya. Jadi saya lanjut lagi untuk berikutnya analisa saham untuk NPGF. Di NPGF ini dia naik lagi, berhasil breakout ya. Ini seingat saya belum pernah saya bahas. Kalau sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana gitu ya untuk MPGF ya. Bentar saya coba stop aja ya supaya
lebih lancar. Jadi kalau sudah punya, kalau kita perhatikan di sini di chart harian hourly-nya ya. Jadi kalau di chart hourly-nya pasang aja trailing stop-nya di 210 ya, yang sudah punya, dan di 191 ya. Jadi kalau turun lebih banyak 210 dan 191, lebih baik jual dulu ya untuk MPGF ya. Terus target price berikutnya kira-kira di mana Pak Sunar? Ini target price berikutnya ya, kurang lebih di high-nya ini ya, ini 244 ya, high sebelumnya yang di sini ya untuk MPGF ya. Karena dia sahamnya masih baru ya, baru IPO kalau salah ya. Ini data saya sampai barusan mulai dari sini ya. Jadi kalau baru IPO kita nggak bisa ambil kesimpulan banyak ya. Jadi kalau mau buy, saran saya lebih baik tunggu koreksi aja ya. Jadi tunggu koreksi seperti ini ya. Kalau dia naik-naik, kemudian koreksi dia berhasil breakout lagi, barusan kita buy ya. Itu yang belum punya seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, Pak Sunar boleh nggak? Boleh aja. Jadi kalau naik ke atas 224, buy ya, yang buy high sell higher ya. Tentu saja risiko juga tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini volumenya dia naik ya, breakout naik di atas rata-rata 5 harinya ya. Jadi sejauh ini sih masih ada peluang mungkin ya naik sampai 244 ya. Tapi jangan terlalu agresif ya. Pasang aja stop lossnya 210 dan 191. Kalau berhasil breakout ke atas 224 boleh buy ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kemudian naik lagi ke atas 244 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 244, tambahnya setiap lipatan 10 aja ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 254 tambah lagi dan seterusnya ya. Kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 224 dan seterusnya ya. Sambil pasang trailing stop dan stop loss. Target price-nya mungkin perkiraan saya kurang lebih sekitar area 280 ya. 280 mungkin bisa ya. Jadi selama di atas 210 dia masih ada harapan ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 210 dan 191 kalau mau buy sekarang ya. Kalau mau buy on weakness ya, saran saya ya tunggu aja mungkin ya. Kalau buy on weakness ya sekitar area ini ya. Saya gambarkan di kotak sini ya. 160 sampai dengan 170 ya. Kalau mau buy on weakness sana. Bukan berarti turun ke 160 langsung buy enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 170 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk GJRN ini dia berhasil naik ke atas 34850 ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya, kalau dia berhasil naik ke atas 34850, yang mau buy boleh-boleh saja ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 34850 dan 34275. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Sebenarnya target price-nya kurang lebih di area ini ya. 35.600. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau naik lagi ke atas 35.600 tambah lagi ya. Target price terkaitnya dia akan mencoba untuk breakout ke atas 36.650. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 36.650 boleh tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, karena terus terang aja ini Gedang Garam ini dia sahamnya masih strong downtrend ya istilahnya ya. Jadi kalau strong downtrend jangan dilawan Kak. Karena dia masih kalau kita lihat di sini dia masih di bawahnya ini ya, Fibonacci retracement 78,6%-nya ya. Fibonacci retracement 78,6% itu di 35.800. Dia masih di bawahnya ya. Jadi jangan terlalu agresif buy ya, belinya bertahap aja karena masih downtrend. Jadi walaupun dia rebound kencang hari ini ya, kalau mau buy boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 34850 dan 34275 ya. Mudah-mudahan tercapai target sekitar 36650 ya. Itu target pertama. Kemudian target berikutnya kurang lebih 38775. Ini level-level yang untuk average up ya, kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi saya kasih garis-garisnya supaya mudah untuk tahu ya kira-kira kalau mau tambah lagi di mana gitu ya. Saya paskan dengan swing high yang di sini ya. Ini swing high-nya tanggal 2 Maret 2021, 37750. Jadi belinya bertahap aja ya. Kalau nggak mau beli sekarang ya tunggu aja kalau dia breakout ke atas 35.600 ya. Kalau misalnya takut ya, jadi naik ke atas 35.600 buy, naik lagi ke atas 36.650 tambah lagi, naik lagi ke atas 37.750 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk Gedang Garam. Kemudian untuk BFIN ya, Bank BFI Finance Indonesia, ini saya sudah sebutkan area buy weakness-nya sekitar 795 sampai dengan 820 ya. Hari ini hampir kena. Kalau mau buy, saya sebutkan dulu yang sudah punya ya. Kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya, tergantung belinya di mana. Kalau belinya dari awal sini ya berarti pasangnya trailing stop ya. Tapi kalau belinya agak ke atas ya berarti pasangnya stop loss ya.
Jadi stop lossnya pasang aja di 855 dan 835 seperti itu ya. Karena hari ini dia sudah berhasil rebound ke atas 835 dan bahkan naik ke atas 855 dan 870. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Buynya sedikit aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 870, tambah lagi, breakout ke atas 890 boleh tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 900, tambah lagi, naik lagi ke atas 920, tambah lagi. Target price dekatnya di 950, 980 dan 1020 ya. Jadi sudah saya gambarkan level-levelnya ya. Tinggal ikutin aja. Ini kita lihat di sini, ini 920 ini resisten terdekatnya ya, yang cukup kuat ya. Beberapa tahun ke belakang ya, kurang lebih 3 tahun 3,5 tahun yang lalu ya, kurang lebih lah ya. Jadi bisa saja breakout, karena kalau kita lihat weekly-nya dia uptrend-nya masih cukup bagus ya untuk BFIN ya. Jadi tetap sabar, fokus dan disiplin, jangan terlalu takut, jangan terlalu serakah juga ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau belum punya ya baik sekarang boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 855 dan 835. Nanti naik lagi ke atas 870 tambah lagi, naik lagi ke atas 890 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Naik lagi ke atas 900 tambah lagi. Kemungkinan besar ini 950 dikasih ya, itu target pertamanya kalau dia berhasil breakout ke atas 890 ya. Kemudian berikutnya target price-nya di 1020 ya, kurang lebih bisa dikasih ya. Ya mudah-mudahan dikasih. Oke, kemudian untuk BRPT berikutnya, BRPT ini dia masih belum berhasil tembus ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Walaupun hari ini rebound, menurut saya sih kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 805 ya. Kalau dia turun lagi bawah 805 lebih baik jual dulu semuanya ya. Kemudian kalau yang mau buy, saran saya sih tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas sini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di area 890 ya. Atau kita pakai acuan ini ya. Sebentar. Ya udah deh pakai acuan 890 aja ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas Fibonacci retracement 61,8%, boleh buy ya. Yang belum punya kalau mau buy. Kemudian naik lagi ke atas 910, tambah lagi target price terdekatnya di 945 dan 1040 ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini adalah resistance sebelumnya, ini adalah support sebelumnya yang dia tembus ke bawah. Jadi intinya di sini kalau dia masih di bawah 945, sebenarnya dia masih cenderung lesu ke bawah ya, masih resiko ya kalau selama berada di bawah 945. Jadi belinya jangan terlalu banyak aja. Minim paling cepat kalau dia naik ke atas 880 ya. Di sini high-nya 11 Juni ya, swing high-nya ya. Atau sekalian kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% di atas 890 buy, naik ke atas 910 buy. Kemudian breakout naik ke atas 945 boleh tambah lagi ya, dan seterusnya. Ini adalah level-level untuk average up ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi kita pakai strategi buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Karena memang belum ada sentimen yang positif ya. Kecenderungannya dia masih lesu ya. Kenapa lesu? Kita perhatikan di sini, ini swing high pertama, ini swing high kedua, ini swing high ketiga, dia lower ya. Ini swing high keempat, dia lower juga ya. Jadi high-nya dia ini lower terus ya. Walaupun dia rebound hari ini, belum tentu dia bakalan terbang terus ya. Jadi belinya bertahap aja, santai aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga ya. Oke, berikutnya TGRA. TGRA ini dia, ini sudah saya gambarkan, pernah saya gambarkan ya. Jadi dia di range 120 sampai dengan swing high-nya yang ini ya. Ini di level 174 ya. Jadi dia testing untuk naik ke atas Fibonacci retracement 78,6%. Dia belum berhasil naik ke atas 138 ya. Menurut saya sih kalau belum punya, sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 124 dan 121. Kalau dia turun banyak 121, saran saya sih jual dulu semuanya ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau dia turun banyak 121, ada kemungkinan dia turun terus sampai di level 89 ya. Ini adalah level area supportnya sebelumnya ya, kurang lebih ya. Di akhir tahun lalu ya, 2020 ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 138 ya. Kalau mau buy weakness, maksudnya saya mau buy sekarang boleh nggak? Boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 124 dan 121 ya. Itu untuk TGRA. Kalau dia naik ke atas 138, boleh buy. Tambah lagi ya kalau mau tambah ya. Naik lagi ke atas 150, buy lagi, buy up ya, average up. Kemudian target price terdekatnya dia kurang lebih 174 ya ini ya. Ini swing high-nya tanggal 15 April dia di 174. Antara 150 dan 174 kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya adalah 159 ya untuk TGRA ya. Jadi sebenarnya TGRA ini masih resiko ya, lesu ya, walaupun dia sideways di sini ya. Disangka kuat oleh support 120. Jadi kalau mau spekulasi buy boleh-boleh saja, asalkan jangan terlalu banyak ya.
nanti naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 61,8%, kurang lebih di 174 sampai dengan 180 ya, kurang lebih areanya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 180, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 204 sampai dengan ini ya, 208 ya. Itu targetnya Fibonacci retracement 50%. Kalau naik lagi, kemungkinan besar dia target berikutnya di 230 ya. Gitu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk TGRA, jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Jadi disesuaikan aja, belinya bertahap seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk DMMX ya. Jadi kalau kita lihat DMMX ini dia rebound bertahan di atas 1135 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1200 dan 1135. Seperti itu ya. Yang mau buy, kalau mau buy ya, ini resistennya dia di 1355. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1200 sampai 1135. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia masih menguji dua resisten ini ya. Swing high sebelumnya yang di sini 1355 dan swing high yang di atasnya 1475 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau beli sekarang boleh. Kemudian dia naik lagi ke atas 1355 tambah lagi ya, buy up ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1475 tambah lagi. Terus terang uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini saham DMMX ya. Jadi target berikutnya adalah 1600. Jadi intinya itu selama bertahan di atas 1135, dia masih kemungkinan besar bisa mencapai target price-nya di 1600 ya untuk DMMX ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian DMMX. Kemudian berikutnya, bentar. Ada dua saham lagi ya berikutnya ya. Bukan dua saham sih. Setelah DMMX, Bird, kemudian Wood. Ntar saya hitung dulu ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kurang satu ya apa ini. Bentar ya teman-teman ya. 3, 4, 5, 6. Oh tadi ada kelewatan satu ya, JSKY ya. Soalnya totalnya 14 ya. Tadi yang saya hitung totalnya 14. Jadi ada kelewatan satu JSKY. Oke, berikutnya untuk analisa saham ini ya, Bird ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar saya aktifkan dulu ya, ini belum update ya. Koneksi di tempat saya memang agak lambat hari-hari ini. Jadi saya aktifkan dulu supaya Oke, kalau kita lihat di sini kenaikan Birdnya, dia naiknya tinggi, kemudian dia membentuk ekor panjang ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana Pak Sunar ya, pasang aja 1405 ya. Tapi karena dia sudah di bawahnya ya, jadi berikutnya pasangnya di 1330 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1330, lebih baik jual dulu ya. Turun lagi di bawahnya ini ya, 1295. Saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia testing lagi area ini ya, terdekatnya support sebelumnya di 1205 ya. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy, kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Boleh buy kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1405 buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, karena dia suka membentuk ekor tinggi ke atas ya. Jadi hati-hati aja kalau buy. Boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 1405, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1475, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1515, boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah kurang lebih di area ini ya, 1590-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1590, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Mudah-mudahan dikasih target price yang ini ya, sekitar 1670. Itu untuk Bird ya. Jadi untuk Bluebird ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1405, buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 1475 tambah lagi, naik lagi ke atas 1515 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1590 tambah lagi. Mudah-mudahan ini 1670 dikasih ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya.
Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, saya takut buy high sell higher. Kalau buy on weakness di mana ya? Sekitar area 1295 sampai dengan 1330 ya. Jadi kalau dia koreksi di 1295 kemudian dia berhasil rebound, istilahnya mantul ya, mantul ke atas 1330, barusan kita beli ya. Jadi belinya bertahap. Kalau naik lagi ke atas 1405 kita tambah lagi, ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1515 ya. Itu untuk emiten bird. Kemudian berikutnya untuk emiten wood. Wood hari ini naiknya lumayan ya. Ini sebenarnya sideways area yang sudah pernah saya gambarkan di analisa saham sebelumnya ya. Jadi dia itu sideways-nya kurang lebih di area 700 ini ya. Ini 700, sebentar saya lihat kan, 710 sampai dengan area 870 ya. Jadi dia kurang lebih masih sideways ya. Kalau mau kalau sudah punya ya, kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 745 dan 720. Itu yang sudah punya ya. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop loss-nya di 745 dan 720. Kalau buy sekarang, kalau mau tambah lagi, kira-kira gimana? Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas ini ya. Ini swing high terdekatnya ya, di atas bentar 785 ya, tambah lagi ya. Jadi naik ke atas 785 tambah lagi. Ini karena 785 dan 795 terlalu dekat ya. Ini acuan sebelumnya saya hapus saja. Kalau dia naik lagi ke atas 810 tambah lagi ya. Jadi ini terlalu banyak garisnya supaya nggak bingung. Buy sekarang boleh, kemudian naik lagi ke atas 785 tambah lagi, buy up atau average up ya, naik ke atas 810 tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 850 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Target price berikutnya kurang lebih di area Fibonacci extension 261,8% ya, di 900. Kalau dia berhasil breakout lagi, berikutnya di 960 ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang jauh ini ya, ini target price-nya ya. Jadi dari mana Pak Sunar 960 ya? Ini dari ini ya, swing high sebelumnya ya, 22 Maret minggu 22 Maret 2019 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 960, dia berikutnya akan berusaha untuk breakout ke atas 1025. Jadi sebenarnya dia itu masih sideways ya. Sideways-nya dia lama banget ya, beberapa bulan ya di sini ya, untuk emiten wood ya. Kalau mau trading sideways-nya sih boleh-boleh saja ya. Yang mudah-mudahan dikasih minimal 810 lah. Jadi kalau buy sekarang dari 770 ke 810 ya masih ada profit gitu ya, ya lumayan lah. Asalkan pasang stop loss-nya di 745 dan 720 ya, seperti itu ya. Untuk wood. Oke, berikutnya untuk JSKY. JSKY ini sebentar saya aktifkan ya. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas 175. Sebenarnya kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 175 dan di sini ya. Ini kurang lebih di area 161 ya. Ini swing high sebelumnya 17 Maret. Jadi pasang aja stop loss-nya di 175 dan 161 bagi yang sudah punya ya. Bagi yang belum punya Pak Sunar bagaimana? Karena dia kecenderungan masih testing resistance 199 ini ya. Sebenarnya sih kalau dia selama bertahan di atas Fibonacci di 61,8%, dia masih ada harapan untuk capai target kurang lebih di Fibonacci di 38,2% ya. Ini kurang lebih areanya ya, di 38,2% di sekitar 246. Nah, tapi kalau sekarang lagi uji coba, saran saya kalau belum punya, kalau mau buy sekalian aja tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 189 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, tunggu kalau dia breakout lagi di atas 9199 tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 208 boleh tambah lagi ya. Jadi level-level yang saya garis ini untuk average up ya, kalau mau buy up tambah lagi, jadi belinya bertahap aja. Uptrendnya sejauh ini memang cukup bagus ya, walaupun terkoreksi ya dalam 3 hari ya. Hari ini candlenya merah, ekornya panjang ke atas ya, yang mudah-mudahan dia berhasil rebound ya dalam akhir minggu ini ya, sampai minggu depan ya, berusaha sampai target 246 kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, ya seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk analisis harian untuk tanggal hari ini 15 Juni dan besok 16 Juni ya 2021. Saya sudah bahas 14 saham ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Sekian dan terima kasih banyak.